All aboard! The length of time the body's laid there. Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pada tahun 2013 yang berjudul 1380. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Lowell Dean, lalu dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Kanada, antara lain Katharine Isabelle sebagai Megan, Brendan Fraser sebagai Josh, dan juga ada Brendan Firth sebagai Daniel. Yang mana film ini menceritakan tentang 6 mahasiswa kedokteran yang bergerak di bidang bedah mayat forensik atau lebih mudahnya seseorang yang meneliti bukti terkait kematian yang telah terjadi pada sebuah mayat. Di mana para kelompok tersebut harus mendapatkan KKN khusus dari seorang profesor karena ia menemukan beberapa keganjilan dari wilayah yang didapati mayat berserakan di mana-mana. Bukannya mendapatkan hasil baik, atas terjawabnya mengapa orang-orang ini tewas, mereka justru harus berhadapan dengan mimpi buruk tatkala kematian dari para mayat itu ada unsur tertentu yang tidak lepas dari serangan zombie hasil eksperimen para polisi guna membuat sebuah hukuman mati pada narapidana. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan 6 mahasiswa forensik tengah mendapatkan sebuah tugas lapangan dari profesor atau lebih tepatnya KKN atau kuliah kerja nyata di mana mereka ditugaskan untuk pergi menuju sebuah pulau desa terpencil guna mendapatkan nilai baik. Yang mana sedikit cerita saja, jikalau pulau itu pernah dijadikan tempat hukuman mati bagi para tahanan dan mereka tidak mengetahui akan hal itu. Dalam perjalanan ini mereka tidaklah mudah karena untuk menyampai pulau itu mereka harus lepas dari segala komunikasi karena signal di sini tidak terkoneksi. Terlebih lagi mereka pun harus diantarkan oleh seorang mantan narapidana bernama Larry. Dan Larry, yang bebas dari segala hukuman, tampaknya memiliki tugas penting yaitu melengkapi segala kebutuhan mereka ketika melakukan tugas ini. Sementara itu, di sisi lain, terlihat profesor bernama Tompkins tengah mengatur beberapa mayat tubuh yang akan digunakan untuk penelitian para mahasiswa yang di 3 lokasi berbeda. Dan dia juga memasang setiap kamera di lokasi penelitian dengan dibantu oleh seorang pria bernama Veneziano, dan sekali lagi, para mahasiswa tidak mengetahui tentang ini. Setibanya di lokasi seluruh tim forensik di wilayah penjara, mereka pun kini dibawa menuju area pondok. Di sana pun Larry berusaha langsung memperkenalkan diri, akan tetapi Tompkins memerintahkan dia untuk mempersiapkan baterai walkie-talkie mereka. Lalu Tompkins selaku profesor yang membimbing tugas ini, dengan cepat mulai membagi mereka ke dalam 3 kelompok dengan lokasi penelitian yang terpisah. Dan di sana juga dia menjelaskan bahwa pulau itu berada di luar jangkauan sinyal ponsel. Maka dari itu, cara satu-satunya untuk berkomunikasi yaitu menggunakan sebuah walkie-talkie yang sudah ia siapkan. Tatkala hendak mengecas baterai walkie-talkie, tiba-tiba tak sengaja Larry menjatuhkan walkie-talkie dan dia juga menumpahkan sebuah cairan hitam yang mana mengenai beberapa walkie-talkie. Hal itu membuat walkie-talkie berasap. Kemudian Tom kini menjelaskan jika komunikasi antar kelompok dilarang, dan jika melanggarnya maka siapapun yang melakukan komunikasi akan didiskualifikasi. Lalu sebelum pergi, Larry pun mulai memberikan walkie-talkie yang sudah ia bersihkan kepada masing-masing dari mereka, yang tanpa banyak berpikir dengan cepat mereka pun menuju lokasi. Hal itu juga turut mendapatkan sebuah penjagaan dari Toms melalui area CCTV yang terpasang. Mendapatkan sebuah tugas untuk melayani keberadaan tim forensik, Larry tampaknya mulai menyiapkan 3 ekor ayam untuk bekal para tim. Berbeda pada masing-masing kelompok yang akhirnya tiba di tempat penelitian, di mana kelompok A pun terdiri dari mahasiswa bernama Megan dan Kate yang melakukan penelitian pada sebuah tubuh yang berada di pinggir danau. Sementara kelompok B yang tengah melakukan penelitian di sebuah bus yaitu Josh dan Patrick, dan kelompok C yaitu Daniel serta Rob yang melakukan sebuah penelitian di sebuah mobil bekas kecelakaan. Dan baru saja mereka mulai memeriksa tubuh yang telah dipenuhi dengan belatung, Rob yang tak mampu menahan mual pun pada akhirnya gugur, membuat Tompkins yang melihatnya pun tampaknya mulai mengurangi nilai mereka.
Kembali pada Larry, tepatnya di tengah menyiapkan makanan. Dia pun dibuat panik ketika ia mendapati 2 ekor daging yang dia panggang hilang, membuatnya yang tak kuasa segera melaporkan hal itu pada Tom, karena ia khawatir akan sebuah rumor yang menyeramkan mengenai terpidana mati yang dijadikan bahan eksperimen oleh para pemerintah. Namun di situ Toms menganggap jika Larry tengah mengarang sebuah cerita dan meminta Larry untuk segera memberikan makanan terhadap mahasiswanya itu. Hingga tanpa membutuhkan waktu lama, Larry yang tengah dalam perjalanan untuk mengantarkan makanan, tiba-tiba dia harus berhenti sejenak guna buang air di sebuah bangunan. Akan tetapi di tengah prosesi itu ia tampak dibuat terkejut ketika melihat sesosok tubuh mayat yang tergeletak. Hal itu membuat dia bergegas pergi dari sana hingga tiba di kelompok A. Tanpa banyak berpikir, Larry yang segera melaporkan hal itu pada Kate karena mengira jika mayat tersebut adalah bagian dari tim A. Namun dikarenakan merasa penasaran, Kate yang ingin melihatnya pun seketika diarahkan oleh Larry untuk mengeceknya. Setibanya di sana, Kate yang benar-benar melihat mayat tampaknya menjadi heran dan berusaha menanyakan hal itu pada Toms. Mendengar hal itu membuat Tomskin yang hanya menyiapkan 3 tubuh pun langsung menyangkal, dan dia juga memerintahkan Kate untuk kembali ke lokasi karena ia tidak pernah menyiapkan mayat tersebut. Sontak secara tiba-tiba, di saat mereka hendak pergi, mayat itu mulai bergerak. Hal itu pun membuat Larry sangat takut. Namun di sini Kate tidak kunjung mempercayai ucapannya. Kembali kepada kelompok A, di mana Kate memberitahukan Megan jika yang dikatakan oleh Larry itu benar. Namun Profesor menyangkal adanya tubuh lain, sehingga dia mengajak Megan untuk memeriksanya. Akan tetapi di sini Megan yang tidak ingin mereka kehilangan nilai, tampaknya menolak dan meminta Kate seorang diri untuk bisa mengambil foto mayat tersebut sebagai barang bukti. Lalu Sim pun berpindah pada Larry yang tiba di kelompok C guna memberikan makan siang. Di saat tengah menyerahkan makanan, dia pun sempat melihat sesuatu di hutan. Akan tetapi karena dirasa jika mereka takkan percaya, maka di sini Larry pun mengingatkan Daniel untuk tetap berwaspada. Dalam perjalanan menuju kelompok terakhir, di sana Larry pun benar-benar melihat seseorang yang memakai baju tahanan, membuat Larry yang kepanikan sendiri bergegas lari. Akan tetapi dia malah terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Sementara Tompkins yang berusaha mengetahui perkembangan penelitian para anak didik, seketika dibuat panik ketika sambungan terputus-putus, maka dari itu ia pun meminta Daniel untuk bisa kembali ke pondok karena dia mengira jika baterai walkie-talkie mereka telah habis. Hal itu turut Tom katakan pada kelompok A serta B untuk kembali, namun karena sambungan hilang tidak ada satupun dari mereka yang bisa meresponnya. Di sisi lain, Kate yang ditugaskan oleh Megan untuk membuat bukti seketika dibuat heran saat melihat bangunan yang telah kosong, dan di sana juga walkie-talkie-nya pun tak dapat digunakan. Dalam perjalanan kembali menuju Megan, Kate merasa jika dia tengah dibuntuti oleh seseorang sehingga dia mencoba untuk memanggil. Namun sial, suara Kate yang begitu kencang malah membuat zombie mengetahui posisinya. Melihat sosok zombie yang mencoba mengejar, hal itu membuat Kate mencoba melarikan diri. Namun dikarenakan ia yang lari ke semak berduri membuatnya terjebak, membuat dia hanya bisa berteriak menahan sakit di saat zombie berhasil menggapai dan mulai menyerangnya. Tak jauh dari sana, Megan yang mendengar suara teriakan Kate pun bergegas keluar. Begitu pula dengan Josh dan Patrick yang mendengar suara teriakan, namun mereka dibuat panik sendiri ketika Josh tiba-tiba melihat bayangan yang melintas, membuatnya yang tidak enak hati, memilih untuk kembali daripada melanjutkan uji forensik ini. Kembali pada Megan, yang melihat seseorang yang mengerikan berdiri di balik semak-semak. Tak jauh dari sana pun Kate muncul, melihat tubuh Kate yang penuh dengan luka. Di sini Megan pun bergegas membawa Kate menuju area pondok. Menyadari jika sang teman di ujung bahaya, Kate lalu berusaha mengobati luka sembari meminta bantuan. Namun sial dikarenakan luka serangan yang begitu brutal dan fatal, pada akhirnya, nyawa Kate pun tidak dapat diselamatkan. Hal itu pun tampaknya membuat Megan yang khawatir dengan sosok yang ia lihat tadi di hutan. Dengan sangat cepat dia pun mencoba bertindak dengan mengunci semua pintu agar tidak mendapatkan sebuah serangan. Larry, yang telah tiba di area pondok setelah mengalami proses tidak sadarkan diri pun, mencoba memberitahukan Tom tentang makhluk yang berusaha mengikutinya. Di mana Larry pun tampaknya mempercayai akan rumor mengenai eksperimen militer yang mengubah tahanan sehingga menjadi makhluk yang penuh amarah. Namun di sini Tom yang menjadikan itu sebagai isu hambar tetap tidak percaya dan malah mengarahkan Larry untuk membantunya memperbaiki area generator. Beberapa saat kemudian, Daniel dan Rob pun tiba guna menyerahkan walkie-talkie untuk diisi daya. Hingga setelah menyerahkan itu, mereka berdua yang masih memiliki tugas pun tampaknya mulai kembali ke tempat penelitian mereka. Setelah beberapa waktu tewas akibat serangan brutal dari zombie,
Tubuh Kate yang terbujur kaku tiba-tiba bangkit menjadi zombie dan berusaha menyerang Megan. Sementara itu di area monitor CCTV, Larry pun melihat zombie yang berdiri dan di saat itu juga terdengarlah suara dari arah pintu. Namun rupanya yang datang adalah Josh serta Patrick dan ia pun langsung memberikan bocoran terkait apa yang tengah meneror mereka. Namun lagi-lagi Tom yang bersifat positif tidak mempercayai apa yang sudah Larry katakan. Setibanya di area lokasi penelitian, Daniel serta Rob pun dibuat terkejut saat mendapati tubuh penelitian mereka itu telah tercabik-cabik, membuat Rob yang kepalang panik memutuskan untuk pergi dari sana tanpa mau melanjutkan penelitian bersama Daniel itu. Dalam perjalanan menuju pondok, Rob pun dikejutkan dengan kemunculan satu zombie yang sangat mengerikan. Melihat hal itu, Rob pun segera melarikan diri. Namun di saat tiba di sebuah gerbang yang terkunci, rupanya muncul satu zombie lagi. Dan di saat tengah memanjat sebuah pagar, kedua zombie itu pun langsung menyerangnya dengan begitu brutal. Yang ternyata teriakan Rob yang begitu histeris tampaknya terdengar oleh Daniel serta mereka yang ada di pondok. Oleh karena itu, Tom di sini segera mengambil sebuah senjata dan tak lama kemudian Daniel pun datang guna menanyakan keberadaan Rob. Namun karena mereka yang sama sekali tidak mengetahui, membuat Daniel yang khawatir pun bergegas untuk mencari kelompok lain. Hal itu pun turut diikuti oleh Josh serta Patrick guna mencari keberadaan Rob. Dalam kepanikan yang menggebu-gebu, dari dalam pondok tersebut Megan melihat Rob yang telah menjadi zombie berjalan mendekatinya. Dan bersamaan dengan itu, zombie Kate pun berhasil bangkit kembali. Hal itu pun membuatnya harus bertindak cepat tatkala zombie Rob datang, membuatnya berusaha melawan dengan semampunya. Ketika hari menunjukkan malam, tepatnya di area pondok pengawas, Larry yang saat ini tengah membuat barikade tiba-tiba sesosok zombie pun muncul. Melihatnya Tom yang sepanjang waktu tidak percaya akan isu ini seketika langsung berusaha bertindak. Meski di sini Larry melarang Tom karena zombie tidak hanya satu, namun dikarenakan Tom keras kepala, ia pun harus mendapatkan sebuah serangan yang sekaligus membuatnya tampak percaya. Hingga Megan, yang kini berada di atas atap pun, mulai memberanikan diri untuk turun. Kemudian dia juga bergegas keluar dari sana. Ketika melihat sosok zombie yang berjalan dari arah luar, maka dari itu dia pun bergegas kembali ke dalam sembari mengajak Daniel yang tengah berjalan mendekatinya. Beberapa saat kemudian, zombie itu pun masuk dan mulai memakan tubuh Kate. Oleh karena itu mereka pun mulai menggunakan kesempatan untuk menyerang, namun dikarenakan serangan yang tidak berpengaruh, memacu mereka untuk bisa melarikan diri. Sementara itu di tengah mencoba membuat sebuah bom, Tom yang tampaknya terluka berusaha mengambil senjata yang terjatuh. Namun di saat melihat satu zombie yang tengah menikmati daging, Tom memerintahkan Larry untuk berlindung, sementara itu dia akan menghabisi zombie itu. Namun tanpa yang mereka sadari, jika zombie lain telah mengetahui persembunyian dari Larry, maka di tengah bersembunyi, Larry lantas mendapatkan serangan brutal dari zombie tersebut. Oleh karena itu, Tom yang berhasil menghabisi satu zombie dengan cepat berusaha membantu Larry. Namun sial, pergerakannya kini tampak terlambat ketika ia hanya mendapati lantai yang telah bolong serta berlumuran darah. Beberapa waktu kemudian, Daniel serta Megan pun tiba di pondok pengawas, namun mereka hanya mendapati Larry yang telah terluka parah. Melihat mereka berdua yang datang dengan kesakitan, Larry pun memohon agar dia cepat dihabisi. Namun di sini Daniel melarang Megan dan dia malah mengarahkannya untuk bergegas meninggalkan Larry. Dan sialnya tak lama setelah itu, Larry pun kini mulai bangkit menjadi zombie. Setibanya di area sebuah bus untuk melarikan diri, setelah memastikan jika bus itu aman, mereka pun bergegas masuk. Dan di saat yang bersamaan Tom pun datang. Melihat jika yang lain masih berada di luar, Tom langsung memberikan senjatanya pada Daniel, lalu meminta mereka untuk berlindung di bus tersebut sementara ia akan mencari kelompok lain. Tepatnya di area hutan, Patrick dan Josh yang berusaha mencari keberadaan Rob harus dibuat panik ketika kemunculan zombie yang mengejar mereka. Sehingga mau tak mau mereka pun terpaksa berlindung di sebuah bus tahanan dan mencoba menyalakan bus itu. Berhubung karena rasa panik yang tidak terkendali, secara tidak sengaja Patrick menekan sebuah klakson, sehingga Megan dan Daniel pun bisa mendengar dengan berusaha menggapai mereka. Bersamaan dengan itu satu zombie pun berhasil merangkak masuk, namun Josh dan Patrick yang bisa bekerja sama dengan baik, seketika berhasil membuat zombie itu tampaknya terlempar. Sementara itu di area bus lain, Daniel dan Megan yang hendak mendatangi Daniel pun kini mengendap-endap untuk bisa segera pergi.
Namun sial tatkala melihat satu zombie yang hendak menyerang, Megan yang tidak pandai dalam menggunakan senjata api malah menembak Daniel sebelum akhirnya menghabisi zombie itu. Namun Daniel sedikit beruntung karena tembakan tersebut hanya beberapa inci saja dari area jantung hingga tidak berselang lama. Kemudian mereka pun akhirnya bertemu dengan Josh serta Patrick, namun baru saja hendak pergi, sesosok zombie pun muncul. Akan tetapi, sialnya bukan pergi. Di sana Josh malah berusaha langsung menabrak zombie yang kini menghadang mereka dari depan maupun belakang. Hingga bersamaan dengan itu, di area bus pun mengalami sebuah masalah, dan di saat itu juga satu zombie pun berusaha memecahkan kaca, dan Patrick yang panik seketika berusaha menyerang zombie agar bisa mengarahkan Josh untuk mengendarai bus ini. Yang mana sial akibat terhalangnya penglihatan, menyebabkan sebuah tabrakan pun kini terjadi. Dalam tragedi itu, nyatanya harus membuat Patrick tewas akibat tertusuk batang pohon. Akan tetapi di saat mencoba kembali mengendarai bus tersebut, sebuah permasalahan pun kembali terjadi ketika asap yang keluar dari mobil membuat pandangan dari Josh terganggu. Membuat Josh yang tidak bisa mengendalikan bus, menyebabkan bus mereka pun terpental dengan begitu keras. Meski pada dasarnya dalam tragedi ini tidak ada yang terluka, namun mereka pun harus segera pergi karena bus mengeluarkan sebuah kebocoran. Beberapa waktu kemudian, pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah komplek. Lalu ketika Megan mendengar sesuatu di sana pun ia meminta Josh untuk menemani Daniel, sementara dia akan mencari sumber suara itu. Dan tak lama ketika tengah mengendap dan berusaha mendatangi apa yang tengah terjadi, Megan secara mengejutkan kini melihat satu zombie yang bergegas diberikan sebuah tembakan. Akan tetapi karena sebuah hal yang seperti diremehkan, Megan harus dibuat tertekan tatkala peluru pistolnya habis. Beruntunglah dalam tragedi itu, Josh bisa datang tepat waktu untuk bisa menyelamatkannya. Ketika hari berganti pagi, pada akhirnya Profesor Tom pun selaku penanggung jawab kini berhasil menemukan mereka. Beberapa waktu kemudian mobil yang dikendarai oleh Veneziano pun datang, membuat mereka memintanya untuk berhenti. Dan di saat itu juga dengan cepat, Tom langsung memberikan beberapa pukulan pada Vernes, di mana ia merasa murka pada Venus tatkala membiarkan mereka melakukan sebuah tugas di pulau ini. Hal itu membuat Venus yang tidak bisa berkutik seketika memberikan sebuah penjelasan jika benar, beberapa tahun yang lalu, pulau ini dijadikan sebuah tempat eksekusi mati para tahanan, hingga beberapa tahanan pun diberikan beberapa cairan yang bisa membunuh mereka. Namun bukannya mati, mereka malah berubah. Membuat Tom yang tidak bisa menerima hal ini seketika mengancam Venus untuk bertanggung jawab atas kematian anak didiknya. Namun ketika berusaha pergi, mereka pun dibuat panik tatkala kunci mobil ini berada tepat di area mulut zombie itu. Hingga film pun kini selesai.